Jadi sudah seperti ikan di dalam laut ya, atau di dalam akuarium. Nah, begitu cara pembuatan animasinya, sangat mudah, sangat simpel dan sederhana dalam pengerjaan karena tidak memerlukan coding atau script. Kembali bersama Al-Hanan Komputek. Hari ini saya akan melanjutkan materi edukasi masih seputar Adobe Flash CS3 Profesional. Materi kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat animasi ikan berenang di dasar lautan atau di dalam background akuarium. Seperti yang terlihat di layar monitor, ini adalah contoh dari project Flash yang akan kita buat. Jadi dalam membuat animasi seperti ini tidaklah sulit ya, itu gampang sekali karena kita tidak memerlukan coding atau script untuk membuatnya. Hanya membutuhkan beberapa gambar vektor saja yang nantinya akan kita convert menjadi sebuah movie clip. Dan untuk selanjutnya kita akan menggunakan teknik menggunakan frame by frame. Bagi kalian yang tertarik atau ingin belajar membuat animasi dengan menggunakan Adobe Flash CS3 Profesional, silakan disimak video ini. Saya akan jelaskan dari awal pembuatan sampai akhir. Jangan ada bagian yang di skip agar tidak gagal paham. Oke, langsung saja kita praktikkan. Oke, di sini saya close dulu objek ini. Kita akan mulai dari pembuatan objek baru ya. Sebagai langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat atau merubah size dari stage yang akan kita gunakan. Nah, secara default di sini sudah tersedia ukurannya 550 kali 400 pixel. Kita akan gunakan atau ubah ukurannya, dimensinya menjadi 800 kali 600. Nah, seperti ini. Dengan frame per secondnya adalah 24. Kita rubah dulu size stage-nya, kemudian kita klik OK. Langkah berikutnya adalah kita akan mengimport, kita akan gunakan beberapa gambar vektor yang bebas di download di internet. Silakan nanti dicari ya, gambar vektor apa saja, contohnya objeknya. Yang ini di sini saya menggunakan ikan sebagai objek dalam pembuatan animasi ini. Kemudian setelah masuk dia ke dalam stage, karena resolusinya tinggi, kita akan rubah dulu dengan cara klik Free Transform Tool. Klik Shift pada keyboard, kemudian kita ubah sehingga ukurannya menjadi lebih kecil atau sesuai dengan stage yang kita gunakan. Nanti juga bisa kita rubah lagi menyesuaikan seperti apa kondisi yang akan kita buat. Selanjutnya kita akan gunakan atau kita akan trace dulu bitmap ini sehingga masing-masing gambar itu kita pisahkan dan kita convert menjadi movie. Nah, langkahnya pilih pada menu modify, kemudian kita klik bitmap ya. Selanjutnya klik di sini ya, kemudian kita klik modify, pilih bitmap, kemudian kita klik trace bitmap. Kemudian biarkan saja default untuk nilainya ya, profitnya normal, corner thresholdnya juga normal, kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini sudah berbentuk seperti ini. Kemudian kita klik saja seperti ini, tekan tombol delete di keyboard, maka otomatis backgroundnya akan hilang ya. Jika ada masih tersisa seperti ini, kita delete. Nah, maka backgroundnya itu akan hilang secara otomatis. Jadi langkah berikutnya kita hanya tinggal memisahkan masing-masing objeknya. Nah, contohnya di sini adalah ini sebagai ikan pertama atau objek pertama, kita pilih selection tool, kita select saja dengan selection tool seperti ini. Nah, kemudian kita convert menjadi movie. Tekan saja tombol F8, kemudian kita ganti namanya misalnya ikan 1, kemudian type-nya atau tipenya adalah movie clip. Kemudian klik tombol OK. Nah, ini sudah ada satu objeknya atau gambar ikan pertama. Nanti kita akan susun arahnya
Ya, ada yang mengarah dari kanan ke kiri atau ada yang dari kiri ke kanan. Kemudian kita seleksi lagi yang ini. Nah, seperti ini, tekan tombol F8. Ini adalah ikan 2, tipenya tetap movie clip. Kemudian kita geser dia keluar dulu. Kemudian untuk ini kita gambarnya ini misalnya tekan F8, ikan 3, tipenya movie clip. Kita geser lagi ke kiri. Kita seleksi juga yang objek ini, tekan F8, ikan 4. Begitu seterusnya sampai objek yang kita inginkan. Oke, seperti ini. Selanjutnya untuk objek ini, nah, kita lakukan cara yang sama, tekan tombol F8, ikan 5. Movie clip juga, kita geser ke sini. Ya, nanti posisinya bisa kita atur lagi. Kemudian ini mungkin tidak kita gunakan, kita delete, kita hapus saja. Oke, ini adalah objek selanjutnya, F8, ikan 6. Oke, nah sudah seperti ini. Selanjutnya ini untuk objek ikan ke-7, tekan tombol F8. Oke, letaknya di sini misalnya. Selanjutnya ini ikan terakhir, ikan 8, F8. Oke, nah di sini ini tekan free transform tool. Kita pindahkan arahnya, kita ubah menghadap ke kiri. Nah, seperti itu. Nah, misalnya ini juga bisa kita ubah lagi sedikit. Kalau misalnya posisinya masih belum pas, kira-kira silahkan disesuaikan saja dengan kebutuhan dari animasi yang akan kita gunakan. Nah, seperti ini. Ini misalnya seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. Kita akan ubah dulu selection all. Nah, seperti ini. Kita ubah dulu ukuran gambarnya, ya, sehingga bisa kita mudah menggunakannya sesuai dengan size teks yang kita gunakan. Nah, seperti ini. Letaknya boleh disesuaikan saja. Ini kita taruh dulu di luar stage, ya, di luar area stage. Nah, nanti silakan diatur bagaimana posisinya sebagus mungkin, karena nanti akan keluar dia dengan kecepatan dan waktu yang berbeda. Oke, kita simpan dulu, Ctrl S, animasi ikan. Nah, kita simpan dulu supaya nanti kita tidak mengulang. Nah, selanjutnya ini sudah kita convert atau kita ubah dia menjadi movie clip. Dan untuk selanjutnya masing-masing objek akan kita berikan arah pergerakan sesuai keinginan kita. Nah, untuk selanjutnya pada objek ikan ini, objek atau ikan yang akan kita gerakkan ke kanan, kita klik kanan di sini, kemudian kita pilih Edit in Place. Seterusnya pada frame pertama kita klik kanan, Create Motion Tweak. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita pilih misalnya pada frame ke 120, klik kanan Insert Keyframe. Ya, kita akan pindahkan atau gerakkan ikan ini ke arah kanan. Nah, seperti ini. Untuk kembali ke langkah sebelumnya kita pilih scene 1. Nah, begitu kita lakukan seterusnya untuk objek yang lainnya. Kemudian ini ikan kedua, katakan begitu, klik kanan, Edit in Place. Oke, frame pertama, klik kanan, Create Motion Fit. Nah, untuk merubah kecepatannya agar bervariatif, tadi nilai framenya 120, misalnya sekarang 135. Ya, insert keyframe. Sehingga munculnya pun nanti beragam, ya, karena kecepatannya berbeda-beda, sehingga terkesan untuk natural arah pergerakan animasi ini. Klik lagi scene 1. Kemudian untuk objek berikutnya klik kanan, Edit in Place. Pada frame pertama klik kanan, Create Motion Fit. Kemudian kita beri nilainya misalnya 150. Insert keyframe. Kita geser lagi ke kanan.
Oke, kemudian klik scene 1. Kemudian untuk objek berikutnya klik kanan lagi, edit in place. Pada frame pertama create motion twin. Misalnya ini 110. Klik kanan, insert keyframe. Kita pindahkan ke kanan, klik scene 1 lagi. Nah, untuk objek ikan yang ini klik kanan juga, edit in place. Klik kanan pada frame pertama, create motion twin. Kemudian pada frame ke 155 misalnya, klik kanan, insert keyframe. Kemudian ikan itu kita pindahkan ke kiri. Scene 1, begitu seterusnya, klik kanan, edit in place. Frame pertama create motion twin. Nah, kita sembarang aja di sini dulu. Insert keyframe. Kita geser ke kiri lagi. Klik lagi scene 1. Kemudian kita klik kanan, edit in place. Klik kanan di sini, create motion twin. Pada frame ke 100 misalnya, insert keyframe. Pindahkan ke kiri. Klik scene 1 lagi, klik kanan, edit in place, sampai semua objek itu selesai kita membuat arah pergerakannya. Oke, insert keyframe, pindahkan dia ke kiri. Scene 1. Untuk merubah ukurannya ini agar sesuai dengan teks atau ukuran yang kita buat atau yang kita inginkan, boleh kita free transform tool, kita ubah lagi ukurannya ya dengan tekan tombol shift di keyboard. Nah, kita kecilkan lagi atau kita perbesar sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita atur dulu posisinya tadi. Nah, seperti ini. Oke. Nah, untuk melihat hasilnya silakan ditekan Ctrl Enter. Nah, seperti ini. Nanti dia akan bergerak berjalan sesuai dengan kecepatan yang sudah ditentukan dari nilai frame tadi. Nah, jadi nanti keluarnya akan beragam. Jadi seakan-akan dia keluar random ya, secara acak seperti layaknya ikan di dalam laut. Kemudian Ctrl W untuk keluar. Nah, kita simpan, Ctrl S. Nah, ini langkah pertama sudah selesai. Langkah berikutnya adalah penambahan dari backgroundnya ya. Ini layar 1 kita pilih atau kita insert layar 2. Kita ubah posisinya. Layar 2 kita klik tahan, geser ke bawah sehingga layar 1 di atas, layar 2 di bawah. Kalau tidak nanti objek itu akan di belakang background. Jadi tidak bisa dia di depan. Jadi makanya kita pindahkan dulu di sini. Nah, kemudian pilih ya pada layar 2, pilih file, import to stage. Kita akan cari atau kita gunakan background yang akan kita pakai pada animasi ini. Contohnya ini ada image atau JPEG. Nah, saya gunakan gambar ini. Karena gambarnya ada 6, saya gunakan misalnya gambar yang paling kanan bawah ini. Nah, selebihnya akan saya hapus. Nah, ini dipisahkan dulu biar tidak mengganggu untuk objek yang lain. Nah, misalnya seperti ini. Ya, kita pilih, klik kanan di sini, pilih break apart. Nah, kemudian kita select gambar yang tidak kita gunakan, ya, delete, kita hapus saja gambar yang tidak kita perlukan, delete, ya, kita select image-nya, sehingga yang tersisa itu, yang tertinggal itulah image atau background yang akan kita pakai saja. Oke. Kita ubah dulu seperti ini. Kita hapus semuanya. Sehingga yang tinggal itu adalah image atau background yang akan kita jadikan sebagai dasar di belakangnya. Oke, ini sudah. Maka kita pindahkan pas di dalam stage yang akan kita gunakan. Silakan klik free transform tool, tekan shift. Kita ubah ukurannya sampai menutupi dari teks yang kita gunakan. Nah, kira-kira seperti ini. Kita Ctrl Enter untuk menjalankannya, melihat hasilnya. Nah, seperti ini. Jadi sudah seperti
ikan di dalam laut ya, atau di dalam akuarium. Nah, begitu cara pembuatan animasinya, sangat mudah, sangat simpel dan sederhana dalam pengerjaan karena tidak memerlukan coding atau script. Demikian saja penjelasan singkat, nanti semoga membantu. Jika ada pertanyaan boleh ditinggalkan pada kolom komentar. Ya, selamat berlatih, sampai jumpa pada video yang berikutnya.